Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Maghfirah, mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Qadiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama kharismatik yang dimiliki banyak sekali keistimewaan dan karomah. Beliau adalah putra ulama kondang yang sangat warok yang bernama Syekh Abu Saleh. Garis keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari garis ibu maupun ayahandanya. Semasa kecil, ilmu agama menjadi santapan keilmuan yang selalu digelutinya. Hebatnya lagi, ketika berumur 10 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu ditemani dan dikawal malaikat ketika beranjak dari rumah menuju pondoknya, tempat beliau belajar ilmu agama Islam. Hal inilah salah satu yang membuat derajat kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat masyhur di penjuru dunia. Berikut adalah beberapa karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama yaitu bisa mengetahui kesucian santrinya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selepas salat duhur, sebelum waktu duhur tiba, santri yang berasal dari Jilan tersebut tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Dia bangun saat azan duhur berkumandang. Karenanya dia tidak sempat untuk mandi besar. Karena seandainya dia mandi besar terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapatkan giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga dia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tersebut tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di depan sajadah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah sholat duhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Yang kedua yaitu menghidupkan orang mati dari kuburan yang berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada orang Nasrani, "Mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi lainnya?" Lalu orang Nasrani menjawab, "Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani tersebut harus masuk Islam. Lalu dicari kuburannya dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lamanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cukup mengucap kum biidznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi karena sadari hidup senang dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang, kagum, dan berubah keyakinannya langsung untuk masuk Islam. Yang ketiga yaitu menghidupkan kembali tulang belulang ayam. Dilansir dari Zadman dalam buku menyimak biografi pendiri Thariqah Al-Mu'tabarah, diriwayatkan bahwa ada seseorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar anak tersebut belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat atau ruang sepi.
Beberapa kemudian, ibu tersebut selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan melihat tubuh anaknya menjadi kurus. Makannya hanya roti kering saja dan gandum. Ibu tersebut kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena makannya hanya bubur gandum dan roti kering saja. Untuk itu, apa makanannya sehingga ada perbedaan?" Mendengar perkataan itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, "Kum bidznillah ta'ala alladzi yuhyi indama wa hiya romin," yang artinya berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir lalu berkata pula kepada ibu dari muridnya tersebut, "Kalau anakmu bisa berbuat seperti ini, maka dia boleh makan seenaknya asal halal." Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan memohon maaf atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat itu tersebut, menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik kembali. Yang keempat yaitu mampu terbang di udara dan memandang Lauhul Mahfuz. Tertulis dalam riwayat bahwa Syekh Abu Hafiz mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa melayang di udara dan berkata, "Matahari tidak pernah terbit tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan berkah Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat. Mataku tertuju pada Al-Lauhul Mahfuz. Berkali-kali aku menyelam ke samudera ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan akulah kebaikan murni Allah kepada manusia dan utusan khususnya kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akulah khalifah beliau di bumi." Yang kelima yaitu mendidik jin dan makhluk gaib. Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki, tidak sedikit kejadian gaib yang selalu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dahulu pernah beliau bermukim di wilayah padang pasir tandus selama 25 tahun. Sering sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diikuti oleh makhluk gaib sebangsa jin di wilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasakan takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun berkat keagungan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu mengajari ilmu agama kepada jin dan makhluk gaib lainnya. Jin itu dididik beliau agar bisa beriman dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu berjalan secepat kilat. Dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bercerita tentang kondisi aneh yang beliau alami. Dahulu pernah beliau melakukan sebuah perjalanan panjang di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi pada diri beliau, dan dalam kondisi tidak sadarkan diri, beliau lari dengan kencangnya hanya dalam waktu 1 jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Shastar. Secara akal, hal ini tidaklah mungkin terjadi, dikarenakan jarak kota Baghdad dan Shastar umumnya hanya bisa ditempuh selama 12 hari perjalanan. Namun karena keajaiban Allah dan izin Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menempuhnya hanya dalam waktu 1 jam saja. Yang ketujuh yaitu menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajar murid-muridnya di dalam majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis tersebut sambil mengeluarkan suara yang sangat mengganggu majelis tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata,
"Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga burung tersebut jatuh dalam keadaan kepalanya telah putus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung tersebut, lalu disambungkan kepala tersebut kepada badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung tersebut telah hidup kembali terus terbang dari tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka takjublah para orang-orang yang ada di majelis tersebut karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedelapan yaitu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diundang berbuka puasa bersama oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh Abdul Qadir untuk berbuka puasa pada waktu bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula di rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat pada waktu yang bersamaan. Yang kesembilan yaitu mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad bernama Abu Sa'id Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Baghdadi telah datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir berkata bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak perempuan tersebut telah hilang, diculik atau diterbangkan oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Qarha. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ, kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah bismillah dan di atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan berbagai bentuk pula. Janganlah engkau takut, apabila waktu hampir terbit fajar akan datang pula raja jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang mencoba menakuti lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergiliran. Dan akhirnya datanglah raja